Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan melihat sebuah diskusi di mana begitu membahas hadis dan Qur'annya auto namis dan auto keluar jin toman. Hal ini bagaimana seorang bapak-bapak berdiskusi dengan seorang Rasid dan menganggap dirinya selalu hebat. Namun di beberapa kali debat di antara seperti Syedis, kualitas dan kemampuannya tidaklah ada. Karena yang kita lihat selama ini hanya jiwa ingin tampil saja yang ada, namun kualitas dan dasarnya tidak ada. Dan bagaimana video berikut ini, mari kita simak videonya, buka hati dan pikiran kita. Mari kita simak video berikut ini. Let me do that. Kenapa nggak bisa ngomong? Macet. Kok ada orang kayak gini ya, teman-teman? Nggak bisa tidur. Kok ada orang kayak gini ya? Gue ngeliat mukanya gitu kayak, kok ada ya orang kayak gini? Tuh, udah mulai ngeyel nih. Pokoknya kamu jawab aja tadi. Kamu udah bisa ngomong lagi nih. Sudah macet kamu. Tuh, sudah 1,6 juta orang di bawah tuh nonton tuh. Habis kau buat kau Rasid malam ini. Makanya jangan ungkit-ungkit lagi yang kemarin, diskusi kemarin. Sekarang kamu kena batunya. Iya kan? Padahal aku udah lupa itu. Sekarang jawab, jelasin. Kenapa orang Muslim yang dosanya sebesar gunung, yang tanggung adalah orang Yahudi dan orang Kristen? Kenapa? Kan dosa kan ditanggung diri sendiri. Kamu kan selalu ngomong begitu. Dosa ditanggung diri sendiri. Kenapa harus mau bapaknya yang tanggung atau anaknya yang tanggung? Ya tanggung diri sendiri. Kamu kan selalu ngomong begitu. Nah, sekarang kamu jawab ini. Kenapa kalian yang berbuat dosa, kami orang Kristen, ya orang Yahudi yang harus tanggung, dibebankan ke kami? Kenapa? Tanggung sendirilah dosamu. Ayo jawab. Gak bisa ngomong, macet. Habis kau ini 1,6 juta orang di bawah nonton kita nih. Ya, kurang kami nih kau ini Rasid. Ku buat VT kau malam ini, habis kau. Mau ngomong apa lagi? Enggak, kapan kau berhenti ngomong? Kapan kau berhenti ngomong dengan muka lebarmu itu? Kapan? Ya kapan kamu saya mau ngomong? Jelasin. Ya apa yang saya mau jelasin kalau kamu tidak mau berhenti ngomong kayak anak kecil? Diam. Coba lihat, saya suruh kamu open cam ke muka kamu biar kamu lihat kelucuan muka yang ada dalam muka kamu itu. Tidak, kamu udah nggak bisa. Coba jelasin. Aku sudah diam nih, jelasin. Apa ya? Ya oke, coba diam. Coba ngomong kau. Lah kan ngomong lagi. Ya udah ngomong, aku diam nih. Silakan. Ya, jelasin. kapan kamu diam? Diam, mute, coba. Mute, bisa mute. Ya udah, aku diam. Bisa diam. Diam. Udah diam. Oke. Aku udah diam ini, kamu ngomong. Kenapa sih kamu? Ya santai aja. Udah. Santai aja. Pertanyaan saya, yang mana yang mau saya jelaskan? Penerjemahan yang sudah jelas di dalam hadis tadi, atau teknologi Google yang harus menjelaskan tentang sesuai kemauan kamu? Yang mana saya harus jelaskan? Coba. Kenapa kamu salahkan lagi Google? Tadi kamu tanya saya tidak ada yang menyalahkan. Ngomong sekarang lagi. Kamu salahin muka Google. Lebar, ngomong lagi. Tapi emang mulutnya lebar banget ya. Coba. Yang mana ya saya? Makanya kamu habis. Dengar nggak omongan saya? Dengar. Yang mana yang saya harus jelaskan? Penerjemahan di dalam hadis tadi itu yang ada di website, atau teknologi Google yang menjelaskan akan hal itu sesuai kemauan kamu? Yang mana saya harus jelaskan? Itu dulu. Kemauan aku. Kamu tahu pertanyaan saya nggak sih? Paham nggak sih pertanyaan saya? Yang mana saya menawarkan diri? Kamu cuma menjelaskan yang aku buktikan tadi. Richard, dengar nggak? Dengar, diam dulu anak kecil. Gua nggak tahu lu anak kecil atau orang tua, gua nggak ngerti deh. Dengarkan. Yang mana yang saya harus jelaskan? Hadis ini atau penerjemahan Google yang kamu bawa-bawa? Yang mana yang saya harus jelaskan? Oke, kamu jelaskan hadis, sebentar ya, hadis Muslim
nomor 4971. Yang mana ya. yang saya mau jelaskan? Penerjemahan Google sesuai ke nafsu kamu atau Sesuai hadis? nafsu aku, bukan. Loh, kan sesuai. Sesuai dengan aku bacakan tadi. Kan kamu ini. membawa. Ini sebentar. Tahan dulu. Diam. Kamu baca di hadisnya tidak ada kata penebusan. Tidak ada kata penebusan. Tetapi kamu pindah di Google, kamu menemukan kata penebusan. Hore, ini ya, itu begitu ekspresimu kayak anak kecil, kayak seneng gitu loh, mendapatkan sesuatu yang kamu nggak mampu dapat. Nah, kamu dapat di Google, hore, ini. Nah kan, Aku bacain lagi ya. Nggak enak itu dengernya, nggak enak bener. Ekspresi kamu nggak enak. Dari kaum muslim membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah tidak ada tulisan Allah. Tidak ada tulisan Allah. Perbaiki mulutmu. Ya. Perbaiki mulutmu yang lebar itu. Perbaiki mulutmu yang lebar itu. Saya agak kasar nih kalau kamu udah ngomong gitu. Dengar. Ya, sekelompok kaum muslimin akan datang di hari kiamat kelak. Ya, mereka akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Jadi terus, kalian nanti di hari kiamat udah nggak usah jelasin, lanjut baca. Gunung, ya. Lanjut baca. Titik. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Dosanya kalian nih diampuni. Ya kan? Kemudian itu dosa itu kemudian dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian yang berbuat dosa, kenapa kami yang dibebankan ke kami? Kamu standby di bawah ya. Yang harus menanggung. Kamu standby di bawah. Saya mumet dengan suaranya. Nauzubillah min zalik. Najis manusia ini najis. Ar-Razib dari Gilal bin Jarir, dari Abu Bada, dari bapaknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya. Ada katanya di situ huruf besar. Si mulut lebar bapak-bapak tadi ini dikatakan dibebankan kepada orang-orang Yahudi. Coba bayangkan manusia seperti ini. Gitu loh. Saya berbicara untuk orang-orang Islam ya. Saya berbicara untuk orang-orang Islam. Inilah kekufuran manusia yang tidak tahu malu, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu makna bahasa Arab, tapi mau motong-motong berusaha. Dia mengatakan kemudian dibebankan kepada. Kalian bisa lihat sendiri di handphone masing-masing. Ayat itu di mana di hadis Muslim, kita ikutin hadis Muslim 4971. Hadis Muslim 4971. Kalian semua pasti dengar. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan kemudian dibebankan kepada orang-orang Yahudi. Coba bayangkan, dibebankan kepada orang-orang Yahudi. Sudahlah tadi malu. Pertama nih, malunya pertama dia tidak bisa membuktikan bahwasanya apa yang saya harus jelaskan. Apakah hadis yang tertulis di sini atau di Google sesuai kemauan dia. Ya kan? Nah, jadi kalau mau menipu itu menjijikkan sekali. Kamu sudah tua gitu loh. Nah, sekarang kamu pertanggungjawabkan kenapa kamu potong dibebankannya. Karena kalian seorang kafir yang kufur, bahasa Indonesia aja kalian tidak mengerti, dengan Tuhan yang dihinakan, kalian tidak paham seperti apa konteks pembahasan bahasa Indonesia. Lalu kamu masuk di Islam, baca hadis, lalu apa? Kamu potong-potong. Silahkan kamu naik, jelaskan. Inilah Kristen. Sebenarnya saya jijik teman-teman, tapi ya gimana? Coba kamu pertanggungjawabkan apa yang kau katakan. Open cam, apa yang kamu katakan tadi? Ya gitu dong, jangan. Baca ulang. Langsung baca ulang. Langsung baca ulang. Open cam. Mukamu yang kelihatan, mukamu. Screen record teman-teman. Oke. Jadi beradab ya. Sebentar. Beradab. Kenapa kamu mengatakan dibebankan kepada orang-orang? Kenapa kamu mengatakan itu? Itu disebut itu dulu. Kenapa? Jadi di sini dikatakan dibebankan kepada Kenapa nyanya nggak kamu baca? Kenapa nyanya kamu nggak baca? Sebentar. Dibebankannya. Ya, kenapa nyanya nggak kamu baca?
Kan samanya. Jadi Di mana samanya? dosa. Dibebankan kepada dan dibebankannya. Dengar ya. Baik-baik ya. Dengar ya. Saya dengar. Dengar ya. Dibebankannya. Kenapa tadi kenapa nyanya kamu hilangkan? Apa tujuanmu? Aku nggak dibebankannya dengan memang nggak ada masalah dibebankannya. Kenapa tidak ada masalah, Richard? Kok tidak ada masalah? Dengar dulu, itu huruf besar, ayatnya. Richard. Richard, Dengar diam. Orang tua beradab, diam. Nah, itu huruf besar, nya, oke? Ya. Itu kepada Sama Kuasa, oke? Ya. Kenapa kamu bilang tidak masalah? Pertanyaan saya. Dengar dulu ya. Enggak, kenapa kamu hilangkan? Tujuanmu apa? Richard, sebentar. Richard, saya turunkan. 1, 2, 3, saya turunkan. Kamu nggak mau diam, saya turunkan lagi. Dengar dulu. Makanya diam. Saya nggak mau dengar. Saya mau nanya. Kenapa kamu menghilangkan nyanya? Kenapa? Saya tidak menghilangkannya. Tadi kan saya sudah mengatakan juga dibebankannya. Di mana kamu mengatakan? Enggak, baru. Kenapa kamu bilang sama? Dibebankan dengan dibebankannya, kamu bilang sama. Di mana samanya? Oke. Kamu sebentar. 1, 2, 3, saya turunin lagi. Kok main curang begitu? Tidak usah. Tidak usah. Muka kamu aja. Saya mau lihat muka kamu. Enggak. Saya mau lihat muka kamu. Tidak, saya mau lihat muka kamu. Saya mau lihat muka kamu. Muka kamu. Aduh, Masya Allah, kamu takut ya? Muka kamu. Rasid. Muka kamu. Ya. Enggak, umat Islam percaya dengan saya. Sebentar, diam. Tapi saya tanya, kalau saya bisa diam, kamu bisa diam tidak? Ya udah saya diam. Kamu ngomong, silakan. Kamu diam. Kenapa tadi saya bilang, kenapa kamu menghilangkan nyanya? Kamu bilang tidak masalah. Sekarang saya bilang itu masalah. Kamu bilang sama aja. Jelaskan. Kamu bilang tidak masalah, kamu bilang sama aja. Coba jelaskan. Jadi aku baca dulu ini ya, baik-baik ya, supaya jangan salah lagi ya. Enggak, langsung aja. Saya sumpah. Richard, Richard. Sebentar. Terakhir. Baca dulu. Kenapa kamu? Terakhir. Iya, diam. Makanya diam. Saya bilang diam. Kamu tuh mau-maunya aja. Diam. Itu caranya, Rasid. Oke. Diam dulu. Kamu mau membaca semuanya? Saya ikuti kamu. Kamu membaca yang tadi penerjemahannya, yang di hadis langsung. Ya, di hadis langsung. Oke, silakan. Kalau ya ya, aku ulang ya. Aku langsung di sini. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini kalian kan nggak usah dijelaskan, baca aja. Saya nggak minta kamu jelaskan, baca aja. Kamu nggak usah jelaskan. Saya minta kamu baca. Kamu nggak usah menafsirkan. Saya minta kamu baca. Kamu baca ulang. Jangan baca ulang. Jangan menafsirkan. Sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dibebankannya nih ya, dosa yang kalian sebesar gunung itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Berarti kami yang menanggung dosanya kalian. Kenapa kalian yang berbuat dosa, kami yang harus menanggung? Kamu dengar tidak tadi? Kamu dengar tidak tadi pembahasan saya? Kamu jawab itu, kenapa kalian yang berbuat dosa, kami yang menanggung? Kamu nanya siapa? Kepada kami. Siapa? Dibebankannya, Allah membebankannya kepada kami, orang Nasrani, orang Yahudi. Dia gali kuburan sendiri. Dia gali kuburan sendiri. Sejak kapan? Kenapa kamu mengatakan kami? Kami itu kau itu siapa? Kau itu Nasrani dengan Yahudi. Yahudi dengan Nasrani, kami berdua. Siapa kami? Seorang yang beragama Kristen, Siapa kami? Beragama sejak kapan Kristen Nasrani?
Sejak kapan kalian jadi Nasrani? Ayo nggak usah lah. Kau bicara Nasrani atau pokoknya Nasrani dan Yahudi. Pokoknya. Oke, udah kita balik. Saya nanya dulu. Jangan ngomong kami, jangan merasa terzolimi. Kenapa kalian yang berbuat dosa, orang Nasrani, Yahudi yang gampang saya jawab. Gampang. Oke. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin, sekelompok, bukan semuanya dong, iya kan? Paham nggak? Ya nggak begitu. Cara mengerti kan? Mau semuanya ya. Oh tidak, kamu harus belajar bahasa Indonesia karena kalian kaum kafir tidak tahu bahasa Indonesia. Oke, sekelompok. Berarti bukan semua. Itu sekelompok. Kenapa harus sekelompok? Tidak. Kenapa nggak semua? Tanya Nabi Muhammad langsung, bro. Tanya Nabi Muhammad, bro. Kenapa harus dibedakan? Loh, di sini tertulis sekelompok. Terus saya harus maksain semuanya. Sekelompok ya. Enggak, ikuti. Kenapa? Enggak, sebentar dulu. Kita pahami dulu. Kenapa kau cengengesan? Nih, orang tua nih, gue bikin malu. Santai aja, kenapa sih kamu? Enggak bisa santai, saya enggak santai. Saya bikin kau malu malam ini. Saya bikin kau malu. Sekarang nih, di hari kiamat kelak sekelompok. Di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Sekelompok. Kamu tadi merasa bahwasanya kami Yahudi, kamu ngerasa Yahudi, kamu ngerasa Nasrani. Bukan, jangan kepedean lu. Iya, terserah. Terus kenapa kamu mengatakan sebentar? Diam bacot. Memang besar mulut kau. Lebar mulut kau, besar mulut. Diam makanya diam. Bisa diam. Ya silakan. Bisa diam. Tahu malu kan? Silakan. Orang tua tahu malu. Jelasin, jangan. Beradab. Diam. 3 2 1 diam. Oke. 3 2 1 orang manusia diam. Kalau manusia. Nih, kalau manusia diam, kalau binatang menggonggong. Oke? Jadi kalau kamu bunyi lagi, saya akan panggil kamu binatang. Sepakat? Sepakat berarti, karena nggak menyaut. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Karena mereka memahami dan menjelaskan bahwasanya kita semua umat muslim. Sedangkan di sini dijelaskan sekelompok. Karena apa? Dasar manusia sebagai seorang kafir yang tidak tahu dalam membaca sebuah arti kalimat, sebuah kata kalimat, makanya dia cuma bisa nah gitu. Ya, jawab aja. Sebentar, saya bernarasi dong. Manusia bukan. Langsung poin. Loh, kenapa? Kok panik? Kok panik? Langsung ke poinnya. Kenapa panik? Kenapa tiba-tiba? Sekelompok muslim itu. Saya tadi minta ke poin, kamu selalu mengulang-ulang. Sekarang saya yang mengulang, kamu minta poin. Apa tujuanmu? Udah aku diam nih. Jawab. Apa tujuanmu? Wahai hewan Richard. Saya meminta tadi poinnya. Tadi saya minta diam. Aku sudah diam, silakan. Saya tadi meminta kamu langsung ke poinnya. Kamu selalu baca ulang-ulang. Sekarang saya yang membaca ulang. Kamu minta saya ke poinnya. Mau kamu apa, binatang? Saya anggap kamu sekarang binatang. Benar? Beradab dong. Enggak. Buat apa saya beradab sama binatang? Ya udah sekarang diam. Rahmatan lil alamin. Betul, tapi jangan sampai emosi. Betul, rahmatan lil alamin kepada orang-orang yang rahmatan lil alamin juga. Sekarang saya tanya, mau diam tidak? Santai aja. Mau berjenis manusia? Silakan ngomong. Oke, dia diam. 3 2 1 diam. Nah, saya ulangi lagi ya. Nih, ketika seorang manusia yang datang dari kaum disesatkan yang namanya Paulus, pasti mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Loh, saya menjelaskan ini, saya mau menjawab. Kenapa bawa Paulus lagi? Loh, kan kalian ajaran Paulus kan? Makanya kalian di sini jadi orang yang tidak ngerti apa-apa dalam bahasa Indonesia. Di sini dijelaskan, di sini sekelompok ini muslim itu sekelompok atau semua umat muslim? Ya udah sekelompok, silakan saya ikuti saja. Loh kok sebentar, saya tidak mau terima. Kenapa kamu seakan-akan saya berbicara sekelompok, seakan-akan ini asumsi saya? Ya udah sekelompok deh, bukan semua sekelompok. Silakan. Ya kalau ada yang bisa kirimin Paus Richard, kirimin dong, biar saya dapat 30%-nya. Habis komen seret ku bikin kau. Tidak. Belum malu loh dia. Nggak sadar. Iya nggak sadar kamu malu. Jawab, saya ajarkan kau bahasa Indonesia. Iya makanya diam. Saya ajarkan kau bahasa Indonesia, makanya diam. Ya, biar orang Kristen malu dengan kelakuanmu. Kamu lama banget jawabnya. Ya udah diam makanya. Iya. Oke.
Daripada saya hujat kamu, mau? Gak boleh dong, beradab dong. Muslim itu rahmatan lil alamin. Kamu beradab. Oke. Kamu sebagai muslim. Oke, saya mau ngomong, kamu mau bisa kamu mute? Saya mute. Oke, saya mute ya. Ya udah. Oke, saya mute. Nih, kita balik lagi. Di sini bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kalian paham, dan ini lagi-lagi edukasi buat orang Islam. Oke, orang Islam. Kalau bani-bani seperti itu saya bodo amat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah, di sini Allah ya dituliskan, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut perkiraanku. Di dalam kurung ditulis itu menurut perkiraanku. Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burdah berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku menjawab, ya. Jedor, selamat datang di kebenaran. Hah? Iya. Iya, ingat yang terakhir, iya. Iya. Aneh ini. Habis kau Rasid. Lihat terakhirnya. Dikatakan di situ hal ini dari dalam kurungnya baca. Dalam kurungnya baca. Coba kau baca semua. Kau baca semua, Richard. Kau baca semua. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu baca. Kamu baca dari Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu baca dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca semua. Coba baca. Habis kau benar-benar kau Rasid. Kau mau ngomong apa lagi? Apa sih ini orang? Kau mau ngomong apa lagi? Ini sudah jelas sahih Muslim ini. Hadis Muslim 4971. Kenapa kalian yang berdosa ya? Kemudian dosa baca ulang, jangan ini. Jangan ini. Giliran saya nanti bertanya. Oke? Sebentar. Ulangin. Tanggung diri sendiri. Kenapa? Oke, sebentar. Membebankan. Di sini kan alamu membebankan kepada orang Yahudi Nasrani dan dosamu dihapuskan. Apa artinya menurut perkiraanku? Apa artinya dalam kurung itu menurut perkiraanku? Dalam kurung itu menurut perkiraanku. Maka hal ini terakhir, apakah ya bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku menjawab, iya. Iya, apalagi? Menurut perkiraanku itu siapa menurut perkiraanku itu? Kan di sini betulkan perkiraan atau bagaimana, ini jelas dikatakan. Apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku menjawab iya. Jadi benar. Iya, menurut perkiraan. Jadi itulah. Jadi kamu jangan selalu bilang penebusan dosa itu ajaran pagan. Sedangkan kamu saja dosanya kalian kamu timpakan kepada orang Nasrani. Siapa yang menimpahkan? Siapa yang menimpahkan? Membebankan di sini. Lalu membebankannya huruf besar kan? Berarti alamu. Ya, dan alamu menghapus dosamu. Dosa yang sebesar gunung kamu hapus, kamu bawa, baru alamu menghapus dosa kamu. Baru kenapa alamu kebebankan kepada orang Yahudi dengan orang Nasrani? Ya, sedangkan kalau diterjemahkan di Google di situ penebusan loh. Kalau di Google, ya, apa ya? Coba jangan selalu bilang ajaran pagan, penebusan ajaran pagan. Memang ajaran pagan, penebusan kalian. Lah buktinya apa? Di mana buktinya? Apakah semua umat Muslim? Pertanyaan saya, apakah semua umat Muslim? Mau semua atau sekelompok? Sekarang gini, kenapa Allah memilih sekelompok? Dasar bego. Coba jawab. Dasar orang tua bego. Allah mengambil sekelompok. Orang tua bego. Dasar bego.
Kenapa ada Bego sekelompok lu. orang saja Lu yang goblok. yang dihapus Lu dosanya? goblok, Richard. Tuh, Otak lu nggak ada. Muka lu cuma lebar. Beradab dong, beradab Enggak, dong. enggak, lu Islam bego. itu nggak begitu. Lu bego. Tuh, mulai Lu panas nih, tolol. mulai panas. Kasihan ya Allah. Iya, Rabbi. bego. Capek saya Ampunilah dengar dia, kamu. ya Allah. Bego. Ampunilah, Lu jagalah bego. mulutnya, jagalah Coba. lisannya Ayo. ya Allah. Ampunilah. Nah, mana, si mana? ini. Mana asumsimu? Dia sudah Mana mulai asumsimu? kepanasan ya Allah. Apakah semua? Apakah semua? Sudah Terus mulai bisa dikatakan itu tergoncang, menurut ya Allah. Sekarang, itu menurut apa? Allah memilih Menurut perkiraan. sekelompok? Apa yang dikatakan menurut perkiraan? Kenapa alam Apa yang memilih menurut sekelompok? perkiraan? Menurut Kenapa dia perkiraan tidak ambil apa? semua? Menurut perkiraan apa? Coba. Menurut perkiraan apa? Ini Hah? pertanyaan Menurut perkiraan ini, apa? Apakah Bego, Bapak bego. menceritakan hal Bego. ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bego, Aku besar mulut. menjawab, Besar iya. mulut. Aku Besar mulut menjawab apa? iya. Di mana? Di mana? Menurut apa Ayo, perkiraannya itu ya? Perkiraannya itu. Di record ya. Aku Paham simpan nggak? ini ya. Aku Simpan, simpan, bikin simpan. video. Perkiraannya Habis orang bikin piti, bikin piti, bikin Minta kau piti. di malam. Bikin Ya, piti mana bawa mana? ya, lihat Mana? nih. Itu menurutmu? Pasti Itu aku menurut di-kick itu ya. menurut Sebentar siapa? lagi aku di-kick. Dia Nih. udah ketakutan Oh enggak, ini. enggak, saya mau bertanya. Pasti aku di-kick. Saya Lihat mau aja. bertanya. Ah, bisa saya bertanya? Bisa saya bertanya sekarang? Oke. Tunjukkan kapasitasmu, bisa saya bertanya? Berarti tadi sudah oke ya? Kamu terima Loh, ya? tidak ada saya bilang oke. Tidak ada saya bilang oke. Muslim Tidak ada saya bilang oke. Tidak ada saya bilang oke. Tidak ada saya bilang oke. Kamu nggak paham. Terus Loh. kenapa kamu mau pindah? Loh, Ya, kenapa? ini saja belum Loh, selesai. apa? Kamu Kapan belum selesai? jawab. Kapan selesai kalau kamu nggak paham? Kamu Saya nggak belum bisa. jawab. Kenapa Oke, kamu oke, bertanya oke. lagi? Gini. Saya pakai cara saya. Saya pakai cara saya. Rashid. Saya pakai cara saya. Oke. Saya tidak mengerti apa yang kamu maksud. Tapi saya paham Kau dari tidak hadis ini. mengerti, kamu udah ulang-ulang baca. Loh, Apa kalau saya nggak, lagi? loh, saya nggak ngerti. Nah, sekarang saya mau nanya kamu bisa nggak jelasin dalam Bibelmu apa yang saya tidak mengerti? Bisa? Jangan Berarti ketawa kamu dong. nggak mengerti tadi ya? Saya tidak mengerti. Oke, sekarang boleh nggak saya tanya? Boleh nggak saya tanya? Boleh nggak saya tanya? Boleh saya tanya? Boleh nggak saya tanya? Sebentar. Boleh nggak saya tanya? Boleh nggak saya tanya? Aku kasih kamu Boleh nggak saya bertanya. tanya? Boleh nggak saya tanya? Sekarang gini, Boleh nggak? Rashid. Boleh nggak? Saya langsung nanya. Saya langsung Sebelum nanya. kamu bertanya. Saya mau langsung nanya. Saya mau langsung nanya. Boleh nggak? Sebelum sabar Boleh nggak? dong. Boleh nggak? Beradab dong, beradab. Boleh nggak? Sabar. Ya adab mau diam makanya. Diam. Sabar. Santai, Diam. jangan panas begitu. Jangan, saya nggak akan turunkan kamu. Saya mau bertanya. Bisa? Kamu ini tergoncang ini. Sabar Berarti dulu, tenang dulu. enggak ya kamu Dari tergoncang nafas dulu. kamu takut ditanya Nafas takut dulu, takut Rashid. takut ditanya Ya takut Allah, takut ya Rabbi. takut ditanya Tahan dulu. takut Tahan dulu. takut Istighfar, takut ditanya dulu, takut istighfar. ditanya enggak takut ditanya enggak Tidak, Takut aku siap. oh ya udah Tapi dia sekarang saya mau nanya saya mau nanya loh ya udah sekarang saya mau nanya takut Sabar. takut kenapa ditanya kamu? takut Tarik nafas ditanya dulu. takut ditanya kamu minum dulu. takut Istighfar. ditanya udah Ya, sudah. sekarang Ini kamu ada 2 siap-siap juta orang loh takut ditonton ditanya loh. kamu takut ditanya Aduh, kamu takut kasihan ditanya loh. ya kan saya modal comor kan modal comor. Begitulah perjalanan Rashid dengan The King. Bapak yang tampil elegan dalam mempermalukan si Rashid yang hanya panas dan roh jin yang keluar daripada Rashid dan tidak memberikan tanggapan yang berarti, yang hanya bisa berkata kebun binatang saja. Hal ini penting bagi kita, bagi pendengar apologet. Jika mental dan jiwa dan pemahaman kita tidaklah baik, janganlah sekali-sekali mempertontonkan kebodohan seperti dalam video berikut ini. Jadikanlah video ini sebagai ajang kita menambah wawasan di dalam mencari pengenalan di dalam pembelajaran yang betul sesuai dan hati dan nurani kita. Penting bagi kita menggunakan akal dan hati agar kita mencapai kebenaran yang sejati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.